Ketika Dajjal datang pada akhir zaman nanti, maka dia hadir dengan memberikan apapun yang diinginkan oleh manusia dari hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Segala apapun syahwat manusia akan dipenuhi oleh Dajjal. Siapa yang menginginkan harta akan diberikan. Siapa yang ingin jabatan akan diberikan. Siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan duniawi akan diberikan seluas-luasnya. Inilah yang kemudian menyebabkan banyak umat manusia menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Seseorang yang kemudian tidak memiliki iman atau imannya menipis, maka dia akan mudah tergoyahkan menjadi pengikut Dajjal hanya karena iming-iming materi duniawi, kenikmatan dan kelezatan sementara yang segera sirna, tapi kemudian mereka menukarnya dengan keimanan dan dengan kekalnya negeri akhirat. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi juga ada kisah tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir dalam rangka bertolabul ilmi. Nabi Musa melangkahkan kaki menempuh jarak yang jauh dengan banyak berkorban, baik dari sisi harta, waktu, dan tenaga demi untuk mendapatkan ilmu. Dajjal ketika hadir, dia seolah-olah menjadi sebagai seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, tapi pada hakikatnya dia adalah sang pendusta, di mana Dajjal menipu umat manusia. Bahkan ketika Dajjal mengajak orang untuk menjadi pengikutnya, dia mendatangi seorang badui, yang kemudian badui ini diajak untuk menyembah kepadanya, dan badui ini menolak. Orang pedalaman, suku pedalaman ini menolak. Tapi Dajjal kemudian dengan apa yang dia miliki dari keilmuannya, dia mengatakan, maukah engkau menjadi pengikutku jika aku kembali menghidupkan ayah dan ibumu? Kemudian orang Badui ini mengatakan, seandainya engkau bisa, wahai Dajjal, mengembalikan ayah dan ibuku yang telah lama meninggal, aku berjanji akan menjadi pengikutmu. Kemudian Dajjal memanggil temannya dari kalangan jin untuk hadir menyerupai daripada ayah dan ibu daripada orang Badui ini. Dan kemudian keduanya mengatakan, wahai anakku, ini adalah Tuhanmu, sembahlah dia, ikutlah dia, dan taatlah kepadanya. Maka seketika itu juga orang Badui tadi menghamba kepada Dajjal karena dia terkecoh dengan apa yang telah dilakukan oleh Dajjal. Tapi bagi orang-orang yang beriman, maka mereka akan bisa memahami dan meyakini bahwa itu adalah tipu muslihat dan juga jebakan-jebakan yang dilakukan oleh Dajjal untuk menyesatkan umat manusia, anak keturunan Adam. Inilah di antara hal-hal penting yang bisa kita ambil dari yang bisa kita ambil daripada surat Al-Kahfi untuk kita jadikan sebagai renungan. Dan kemudian di dalamnya juga ada perjalanan kisah mengenai seorang penguasa muslim yang bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain seorang penguasa yang beragama Islam dan dia berkelana ke seluruh penjuru bumi. Begitu juga yang dilakukan oleh Dajjal. Dajjal akan berkelana ke seluruh penjuru bumi, tapi bukan dalam rangka kebaikan. Dia berjalan ke berbagai macam pelosok hanya untuk menyesatkan manusia. Kecuali hanya ada beberapa tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disentuh oleh Dajjal, yaitu adalah Mekah dan Madinah dan juga Masjidil Aqsa.
Dan inilah di antara pelajaran yang bisa kita ambil untuk bisa memahami kandungan daripada surat Al-Kahfi ini, korelasinya, hubungannya, kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi fitnah Al-Masihid Dajjal di akhir zaman kelak.